Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. "Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum?" tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. "Bapak mau gak?" kata Hotman Paris. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. "Kalau live nanti menghubungi lawyer lagi bang," kata Ibtu Rudiana. "Ya berdua sama lawyernya," timpal Hotman Paris. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. "Orang kurang percaya kalau hanya lawyernya, biar bapak. Jangan tanggunglah, berdua pak live di TV," kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. "Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu," kata Ibtu Rudiana. "Gak usahlah, biar spontan pak, apa yang diragukan sih," timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. "Mungkin kita atur lain waktu," kata Ibtu Rudiana. "Pertanyaannya kan itu-itu aja," timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan.
Susno 2G akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2G, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2G yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan satu orang meninggal laki-laki, dan satu orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2G sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana, atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah jika putranya Eki hingga kini masih hidup. Bahkan, ia siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Menurutnya, Eki merupakan putranya yang ia didik sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, ia sesumbar jika 7 turunannya meninggal semua jika ia berbohong. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Ia pun bersedia makam putranya dibongkar kembali jika untuk keperluan penyidikan meskipun hatinya sangat berat. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan permohonan maafnya saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 31 Juli 2024. Ini permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, kata Reza Indragiri dikutip dari Kompas TV. Reza Indragiri mengatakan, jika dulu dia menganggap bahwa Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2G jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2G mengungkap soal kong-kali-kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno 2G saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno 2G menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain? Kata Susno 2G dikutip dari tayangan salah satu TV swasta.
Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong-kali-kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus, terangnya.